Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bertemu kembali pada mata kuliah pendidikan Pancasila. Pada pertemuan kelima ini kita akan membahas tentang hakikat Pancasila. Pada pertemuan kemarin kita sudah mengkaji Pancasila dari perspektif historis, dari perspektif kesejarahan. Dari situ kita bisa mengetahui bahwa Pancasila itu melalui proses yang panjang, tidak sekali jadi. Dan kita juga tahu bahwa Pancasila itu lahir secara gradual yang merupakan proses yang dilahirkan oleh banyak pihak, oleh seluruh komponen bangsa. Bukan hanya oleh satu dua orang tokoh saja, tetapi merupakan kesepakatan bersama yang itu dilalui dengan proses yang panjang yang tidak mudah. Ada kelompok-kelompok yang rela berkorban agar Pancasila bisa disepakati oleh seluruh komponen bangsa. Dalam hal ini, kelompok Islam begitu rela untuk berkorban menghapus 7 kata agar Indonesia tetap bisa bersatu dari Sabang sampai Merauke melalui penghapusan 7 kata Piagam Jakarta dan menggantinya dengan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sekarang kita akan membahas apa sih sesungguhnya Pancasila itu, bagaimana kedudukan Pancasila di dalam kita berbangsa dan bernegara. Kawan-kawan sekalian, Pancasila itu termaktub dalam preambel, dalam mukadimah pembukaan UUD 45. Ini semula dibuat pembukaan UUD 45 itu sesungguhnya merupakan naskah yang disiapkan untuk dibacakan ketika kita mau merdeka. Tetapi karena kemerdekaan kita itu terjadi secara mendadak tiba-tiba, lalu kemudian Soekarno dan Hatta membuat rumusan yang lebih ringkas yang dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Lah, Pancasila ini sebagaimana yang termaktub dalam mukadimah UUD 45, kalau kita kaji kemarin pada pertemuan sebelumnya yang membahas tentang sejarah Pancasila, kita tahu bahwa Pancasila merupakan kesepakatan antar semua elemen bangsa. Di situ ada tokoh-tokoh Islam, ada tokoh nasionalis sekuler, ada tokoh-tokoh Kristen, dan itu mewakili hampir seluruh wilayah di Indonesia. Ada yang dari Jawa, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Maluku, dan ada yang dari beberapa daerah yang lain. Yang itu semua, kalau dalam bahasa agama, kesepakatan yang berupa Pancasila itu kita sebut dengan kalimatun sawa, kata sepakat antar kelompok-kelompok yang berbeda. Ya, dan kesepakatan ini sudah sejak awal disampaikan oleh Bung Karno. Dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 45, Bung Karno menyatakan kita bersama-sama mencari persatuan filosofis ground slates, mencari suatu Western Song yang kita semua setuju. Saya katakan lagi, kata Bung Karno, yang saudara Yamin setuju, yang Ki Bagus setujui, yang Ki Hajar setujui, yang saudara Sanusi setujui, yang saudara Abi Kusno setujui, yang saudara Lim Kon Hian setujui. Pendeknya kita semua mencari satu modus, satu kesepakatan, modus vivendi. Jadi Pancasila itu merupakan hasil kesepakatan antar seluruh komponen bangsa. Nah, meskipun hasil kesepakatan merupakan hasil yang diupayakan oleh seluruh anak bangsa, namun para pendiri bangsa itu sejak awal mula menyadari bahwa Pancasila dan Indonesia merdeka itu merupakan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa, dan itu termaktub dalam pembukaan UUD 45 atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan itu lagi kesadaran akan ketuhanan itu yang kemudian kita ikut rumuskan dalam sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa.
Lah, pertanyaannya adalah dalam konteks berbangsa dan bernegara, Pancasila itu posisinya di mana, kawan-kawan sekalian? Dalam konteks kita berbangsa dan bernegara, Pancasila itu posisinya adalah sebagai yang pertama, sebagai dasar negara. Seperti sebuah rumah punya pondasi, dengan atas pondasinya itulah rumah itu akan dibangun. Berapa kamarnya, bagaimana bentuknya? Indonesia merdeka pun seperti itu, dibangun di atas pondasi Pancasila. Ini aspek statis dari Pancasila. Meski demikian, Pancasila harus memiliki aspek dinamis. Aspek statis itu pondasi yang tidak bisa berubah-ubah. Kalau berubah, maka negaranya pun berubah. Karena landasan filsafatnya berubah. Tetapi kalau hanya aspek statis, kita tidak akan bisa berkembang. Makanya itulah Pancasila itu selain memiliki aspek statis sebagai pondasi dasar bernegara dan berbangsa, Pancasila merupakan bintang yang memandu kita dalam perjalanan berbangsa dan bernegara kita. Dengan demikian, seluruh aspek kehidupan, kebijakan pemerintah, peraturan undang-undang, bagaimana kita mengelola negara ini harus ikut Pancasila sebagai panduan hidup bernegara. Dalam bahasa Bung Karno sebagai Let's Start. Jadi ini dua aspek dari Pancasila. Kalau kita kaji kawan-kawan, dari sila-sila dalam Pancasila itu, Bung Hatta membagi ada dua aspek dari Pancasila. Yang pertama, ada dua bagian dari Pancasila. Yang pertama, sila yang menjadi panduan moral, menjadi pedoman moral, sebagai fundamen moral, kata Bung Hatta, yaitu sila pertama. Sila pertama ini menjadi fundamen moral bagi sila-sila yang lainnya. Ketuhanan yang Maha Esa merupakan sila fundamen moral. Sementara sila kedua, ketiga, keempat, kelima itu menjadi fundamen politik. Ini menurut Bung Hatta dan menurut banyak tokoh-tokoh yang lain. Dalam istilah lain, Buya Hamka itu mengibaratkan, menyebut sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang oleh Bung Hatta disebut sebagai fundamen moral yang menjadi spirit bagi fundamen-fundamen yang lain, bagi fundamen politik, itu Buya Hamka menyebutnya sebagai urat tunggang Pancasila, sebagai inti dari Pancasila. Buya Hamka mengibaratkan sila pertama itu sebagai angka 1, sementara sila-sila yang lainnya sebagai angka 0. Seberapapun banyak sila yang kita tulis, tetapi kalau tidak ada angka 1 di awal, maka 0 itu tidak berharga. Itu pengibaratan yang digunakan oleh Buya Hamka. Jadi, kawan-kawan sekalian, dengan pandangan Bung Hatta dan Buya Hamka yang memposisikan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa itu sebagai fundamen moral, maka sesungguhnya dalam berbangsa dan bernegara, kita tidak boleh meninggalkan aspek-aspek ketuhanan. Tuhan itu harus menjadi landasan moral dalam setiap kita mengeluarkan kebijakan politik atau memproduksi perundang-undangan. Karena itu, Pancasila dari kelima sila itu, fondamen yang paling penting adalah fondamen ketuhanan yang Maha Esa. Dan oleh Bung Karno, fondamen moral itu ditetapkan, dijiwai oleh Piagam Jakarta 22 Juni 1945, sebagaimana yang dinyatakan oleh Bung Karno dalam Dekret Presiden 9 Juli
Demikian perkuliahan kita pada pertemuan kelima ini. Semoga kita semua sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.